إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengutus para sahabat, sederetan orang-orang hebat, pejuang-pejuang Islam bersama panglimanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan orang-orang kuat lain yang tak tertandingi dalam sejarah peperangan para sahabat. Beliau kirim untuk membebaskan bumi Palestin. Inilah Al-Quds yang hari ini dijajah oleh orang-orang Yahudi, tanah kaum muslimin yang mereka rampas dengan penuh pengkhianatan. Dengan sikap mereka sepanjang sejarah kemanusiaan yang sungguh teramat sangat bejat. Jangankan kita hari ini, pemimpin-pemimpin Islam, bahkan Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala mereka tantang dengan tantangan yang teramat sangat keji dan hina. Rasul saja mereka khianati. Dulu ketika Umar bin Khattab ingin membebaskan bumi Palestin ini, untuk membebaskan manusia, tahrirun nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas, atau tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia, membebaskan hamba-hamba ini dari penyembahan mereka terhadap berhala-berhala menuju penyembahan kepada Rabb yang Maha Pencipta semata. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berharap membebaskan wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh tauhid. Sampai di sana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan gagah berani telah menghadirkan rasa gentar di dada-dada musuh-musuh Allah itu. Dan itulah kehebatan para sahabat dan tentara-tentara Islam sepanjang sejarah peradaban dan kejayaan Islam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala
manakala perang melawan musuh-musuh, sebulan sebelum peperangan itu terjadi, Allah hadirkan rasa takut di hati mereka. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Maka ketika itu Al-Quds, Palestina, bernama kota Elia. Pemimpin kota Elia ini, ketika rasa gentar dan takut sudah hadir di hati mereka, khulasatul kalam, singkat kisahnya, mereka pun mengaku kalah dan ingin menyerah, serta akan menyerahkan kunci kota Elia kepada panglima mereka. Setelah berbincang, pemimpin kota Elia itu mengatakan, kami akan serahkan kunci kota ini kepada kalian. Tapi kami tahu kepada siapa kami serahkan. Di antara kalian tidak ada ciri-ciri orangnya yang terdapat dikabarkan dalam Alkitab. Kami ciri-ciri mereka tidak ada. Lalu pemimpin kota Elia ini, mereka tahu dan baca Alkitab, sebagaimana yang Allah gambarkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi kita tercinta sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Siapa pula yang tidak tahu dan kenal anak-anaknya? Bahkan para sahabat yang akan menaklukkan kota Elia, mereka tahu sudah ada ciri-cirinya dalam kitab mereka. Tidak ada satu orang pun sejak dari panglima tertinggi yang dikirim oleh Umar bin Khattab, ciri-ciri di antara tentara-tentara Islam yang ada di kota Elia ketika itu. Manakala semua ciri-ciri yang telah dibeberkan, yang telah mereka sebutkan, panglima kaum muslimin berkata ketika itu, kalau begitu ciri-cirinya, ini orang adalah pemimpin kami di Madinah Al-Munawwarah. Inilah dia Umar bin Khattab dengan segala ciri-cirinya, dengan segala kesederhanaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datanglah Umar bin Khattab setelah diberitahu dan dikirimkan pesan oleh panglima kaum muslimin. Dan ternyata Allahu Akbar, kesederhanaan Umar bin Khattab luar biasa. Umar datang tidak membawa pasukan yang banyak. Allahu Akbar. Dengan segala keberanian dan keimanan yang ada di dada Umar bin Khattab, ia datang. Tetapi kota Elia adalah kota, ketika kita memasuki pintu gerbangnya ada satu danau. Dan saat itulah Umar bin Khattab turun dari tunggangan kendaraannya. Dan beliau buka sandalnya. Dia tenteng sandalnya dengan tangan kiri dan tangan yang sebelah kanan memegang tali tunggangan kudanya. Dengan baju yang sangat sederhana, tidak tergambar pemimpin banyak manusia, dengan segala kebesaran dan kemewahannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, bergegaslah ketika itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan yang lain dari kalangan petinggi para sahabat untuk menegur Umar bin Khattab bahwa yang kita hadapi ini adalah orang pembesar orang-orang kafir yang akan menyerahkan kunci kota Elia. Mendengar teguran pemimpin tentara-tentara Islam ketika itu, Umar bin Khattab ada merasakan sesuatu yang perlu diluruskan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kuntum adzallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas fa'azzakumullahu bil Islam. Kalian dahulu, ingatlah, adalah orang-orang yang paling hina di kalangan manusia ini, tidak terpandang. Orang yang dihinakan oleh orang-orang lain, tidak diperhitungkan, dan orang-orang yang paling sedikit. La ilaha illallah. Lalu Allah muliakan kalian dengan al-Islam. Famahma tatlubuna al-izzata bighairihi, manakala kalian mencari kemuliaan lagi selain dari al-Islam, yuzillukumullahu ta'ala, Allah pasti akan hinakan kalian.
Kalaulah bukan seorang sahabat senior seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar akan memberikan pelajaran dan mengukulnya. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana kaum Yahudi bisa ditaklukkan hari ini. Bagaimana orang-orang kafir bisa kita kalahkan. Ajib. Kalau demikian sejarahnya, sekarang kita coba lihat bagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Sudah jelas bagaimana langkahnya. Dan di sini perlu kita belajar dengan seksama agar kita tidak salah langkah dan tidak salah jalan meraih kemuliaan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam surah Al-Hasyr. Inilah surat yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, memujinya, bertasbih, mensucikannya dari segala sifat kurang. Inilah panduan Allah buat kaum muslimin dan para pemimpinnya untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Allah mulai firman-Nya di ayat yang pertama di surah Al-Hasyr ini dengan bertasbih kepadanya. Segala puji, semua yang berada di langit dan di bumi ini memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lalu Allah sebutkan di ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim. Ialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan Alkitab. Ini kisah dari kalangan orang-orang Yahudi yang dikeluarkan Nabi dari benteng mereka dulu. Di awalil hasyr, Allahu Akbar, untuk pengusiran pertama kalinya. Kalau berbicara tentang orang Yahudi berada di Jazirah Arab, mereka adalah pindahan dari bumi Syam, manakala mereka ditindas oleh orang-orang Romawi. Awalnya mereka pindah ke Jazirah Arab karena mereka mendapatkan penindasan dan penganiayaan. Namun mereka juga punya tujuan lain, menunggu Nabi akhir zaman. Tapi manakala Nabi akhir zaman itu datang dan ternyata yang Allah Ta'ala utus di kota Yathrib, di kota Madinah Al-Munawwarah itu bukan dari kalangan mereka, hanya dari kaum Quraisy, dari kalangan bangsa Arab. Walaupun mereka tahu, tapi mereka berkhianat. Mereka tidak beriman kepada Nabi akhir zaman itu karena sifat iri, dengki, dan sifat sombong yang ada dalam hati mereka. Banyak pengkhianatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Hasyr ini. Kebiasaan mereka hidup, mereka membuat benteng di pemukiman-pemukiman mereka. Mereka buat benteng dan benteng mereka dahsyat luar biasa. Dan Allah gambarkan ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Allahu Akbar. Lihatlah. Kalian, kata Allah kepada para sahabat, ini khitabnya ayat ini, arah ayat ini kepada para sahabat, tidak mengira bahwa kalian akan sanggup menembus benteng mereka karena saking dahsyatnya, saking besarnya. Lihatlah benteng. Bagaimana orang Yahudi, siapapun yang pergi umrah dan dibawa oleh mutawifnya untuk pergi ziarah ke tempat-tempat bersejarah ini, dia akan masih bisa melihat bagaimana tebal dan besarnya benteng mereka.
Kalian tidak mengira bahwa kalian akan bisa menembus benteng mereka. Tidak akan kalian kira. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan pula, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ husunuhum. Dan mereka juga mengira bahwa mereka tidak akan sanggup ditembus dengan segala kekuatannya, dengan segala persiapan mereka yang banyak. Kaum muslimin, tentara-tentara di kalangan para sahabat akan sanggup menembus mereka. Bayangkan. Ini gaya orang Yahudi. Bahkan mereka menyebutkan seperti yang Allah Ta'ala kesebutkan, mani'atuhum husunum minallah. Bahkan tidak sanggup ditembus benteng mereka oleh Allah sekalipun. Inilah kurang ajarnya mereka. Mereka tantang Allah. Allah sendiri pun tidak akan sanggup menembus benteng mereka. Begitulah gaya mereka sampai hari ini. Allahul musta'an. Mungkin Allah beri mereka kekuatan, tapi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Lalu Allah jawab, karena yang mereka tantang adalah Allah Rabbul Alamin. Lalu Allah jawab tantangan mereka. Lalu Allah mendatangi mereka dari jalan, dari yang tidak mereka kira-kira, yang tidak mereka sangka. Bagaimana cara Allah? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yuhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Allahu akbar. Allah berikan, Allah timpakan rasa takut ke dalam hati mereka. La ilaha illallah. Itulah senjata Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat maka Allah Taala sebutkan, Allah keluarkan mereka, Allah usir mereka melalui nabi dan para sahabatnya. Ambil pelajaranlah wahai orang-orang yang ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki pandangan yang cerdas. Bagaimanakah mengalahkan orang Yahudi? Dengan segala persenjataan mereka yang lengkap, persiapan mereka yang matang, teknologi mereka yang canggih. Ikhwan, Allah sudah berjanji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian untuk mengangkat mereka menjadi pemimpin sebagaimana orang-orang terdahulu Allah angkat menjadi pemimpin. Di dalam hadis Nabi menyebutkan tentang bagaimana umat-umat Yahudi dan Nasara mengerumuni kita kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan ingin mereka santap. La ilaha illallah. Nabi sudah mengabarkan kenapa penyakit wahan menimpa umat ini. La ilaha illallah. Dalam riwayat-riwayat yang kita dapatkan, kondisi umat ini manakala sibuk dengan perdagangan mereka, tidak memikirkan jihad, kondisi umat ini akan menjadi umat yang hina dan dihinakan oleh orang-orang dan bangsa lain. Hatta tarji'u ila dinikumul awal. Sampai kapankah kondisi itu akan terjadi? Sampai kalian kembali ila dinikumul awal, ke agama kalian yang awal dulu. La ilaha illallah. Bagaimanakah mengalahkan orang-orang Yahudi? Kembali kepada agama kita yang pertama, dengan iman, dengan tauhid yang tidak tercampur kesyirikan, tidak tercampur amal saleh itu dengan kebid'ahan. Kembali kepada agama yang awal. Lan yusliha akhirah hadhil umma illa bima aslaha bi awalaha. Takkan pernah elok, kata Imam Malik rahimahullah taala, umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah elok menjadikan umat terdahulu menjadi elok, kecuali apa yang telah menjadikan umat terdahulu menjadi elok. Allahu akbar. Iman, tauhid yang tanpa tercampur kesyirikan, amal saleh yang senantiasa ittiba'un nabi tanpa tercampur dengan kebid'ahan. Maka perjuangan untuk mengalahkan orang Yahudi adalah tasfiyah dan tarbiyatul ummah, menyucikan pemahaman umat ini, membersihkan pemahaman umat ini, dan mendidik kembali umat ini di atas tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu bermimpi untuk mengalahkan mereka. Allah sendiri sudah mengabarkan di dalam Al-Quran. Semoga khutbah Jumat ini memberi iktibar bagi kita semua dan sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karimil azim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian sampai kalian betul-betul mengikuti gaya-gaya mereka, cara-cara beragama mereka, peradaban-peradaban mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka wa 'adad-din ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di bumi Palestin. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kaum muslimin, saudara-saudara kami di bumi Palestin. Ya Allah, ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu. Ya Allah, musuh-musuh yang memperandakan saudara-saudara kami di sana. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma hafaz baladana Indonesia. Allahumma hafaz baladana Indonesia. Allahumma hafaz wilayatana Riau. Ya Allah, Allahumma barik qaryatana libat kain. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.